Selama 7 semester ini, kita bakal dibagi menjadi 30 blok. Secara konsep, setiap kampus mungkin ada blok-blok khusus yang spesial di kampusnya, tetapi di sini kita bakal sharing yang secara general. Halo brosis, welcome back to Metals Review. Oke, pada kali ini kita nggak bakal nge-review tentang produk ya brosis, tapi kita bakal nge-review tentang dunia kedokteran. Pastinya buat brosis yang sekarang yang sedang kuliah preklinik, ataupun mungkin brosis lagi usaha nih di ujian negeri ataupun swasta untuk masuk ke FK, tetap semangat dan selalu optimis untuk menjadi dokter di masa depan. Pasti brosis sudah tahu ya, kalau kedokteran itu lama studinya sekitar 6 tahun. Jadi dari pertama kali brosis masuk semester 1 sampai nanti lulus jadi dokter itu jaraknya 6 tahun. Jadi sebenarnya 6 tahun itu ada dibagi dari beberapa stage ya. Stage yang pertama itu merupakan preklinik. Jadi kita tuh nggak bakal praktek langsung ke pasien, tapi kita di preklinik itu belajar tentang teori, tentang anatomi, fisiologi, ataupun semua tentang teori kedokterannya. Setelah di masa studi preklinik sekitar 3,5 sampai 4 tahun, itu kita bakal masuk ke koas. Nah, ini merupakan fase di mana bisa dibilang paling seru ya di dunia kedokteran, di mana kita melakukan praktek di setiap bagian di kedokteran. Tentunya kita langsung praktek di rumah sakit. Nah, di situ koas ini bakal menemani dosennya untuk belajar langsung pada pasien yang ditangani oleh dokter atau kita sebut konsulen. Untuk masa studi koas itu berkisar 1,5 sampai 2 tahun brosis. Dan yang terakhir adalah internship, di mana internship itu kita bakal menjadi dokter, sudah langsung kita menangani pasiennya sampai memberikan terapi, tetapi kita hanya bisa bekerja sesuai dengan praktek yang ditentukan oleh pemerintah. Maka dari itu biasanya internship itu bisa disebut juga kita sedang melakukan pengabdian masyarakat. Nah, pada sesi ini kita hanya membahas stage yang pertama nih brosis, yaitu saat kita melakukan preklinik. Nah, pada preklinik ini itu kita bakal belajar di bawah Fakultas Kedokteran universitasnya masing-masing. Tentunya kita bakal belajarnya itu di kampus, bukan di rumah sakit. Untuk preklinik sebanyak 7 semester, dan tentunya di kedokteran juga ada skripsi ya brosis. Jadi buat brosis yang mau menghindari skripsi masuk kedokteran, lebih baik membatalkan keinginannya. Jadi di sini kita ada 7 semester, itu udah termasuk skripsi juga, di mana 7 semester ini dibagi secara konsep ada 3 hal. Pertama itu adalah keterampilan dasar, jadi bagaimana berpikir kritis, bagaimana komunikasi efektif. Selanjutnya kita bakal masuk nih ke tahap kedua, yaitu belajar tentang manusia secara normalnya. Jadi kita belajar fisiologi, anatomi, dan juga biokimia. Dan yang terakhir baru kita masuk ke fase patologis, atau kita sebutnya kelainan ataupun penyakit. Nah, di situ kita bakal belajar patologi sesuai dengan target-target organ yang disediakan di kampus. Selama 7 semester ini, kita bakal dibagi menjadi 30 blok. Secara konsep, setiap kampus mungkin ada blok-blok khusus yang spesial di kampusnya, tetapi di sini kita bakal sharing yang secara general. Kita masuk ke semester pertama, di mana semester pertama ini umumnya kita belum belajar tentang anatomi ataupun fisiologi brosis. Tapi di sini kita bakal belajar blok pertama, itu keterampilan dasar dan komunikasi efektif. Di sini kita lihat bagaimana cara kita bisa berpikir kritis, pola pikir yang baik, dan juga gimana kita bisa melakukan komunikasi efektif. Bayangkan nanti saat kita jadi dokter nanti, kita hanya memiliki waktu maksimal 15 menit setiap pasiennya. Dan dalam 15 menit itu, kita udah melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, sampai edukasi. Di situ kita harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik, agar pasien-pasien nanti yang berobat ke kita, itu bisa terlayani dengan baik dan pasiennya puas, karena cara komunikasi kita yang baik. Selanjutnya untuk blok 2, 3, 4, itu rata-rata kita bakal belajar tentang biologi dasar, itu terkait sel-sel mitokondria, siklus Krebs, dan lain-lain, yang umumnya kita pelajarin di saat SMA jurusan IPA sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke semester 2. Nah, semester 2 ini merupakan salah satu momok ya di kedokteran, karena cukup banyak yang tersandung di semester 2 ini, karena memang banyak banget sih buku yang harus dipelajarin. Nah, di semester 2 ini kita belajar itu secara dasar anatominya, jadi kita belajar anatomi itu merupakan peta di tubuh manusia. Jadi kita belajar tentang anatomi muskuloskeletal, terus belajar anatominya jantung, paru, kulit, dan lain-lain. Nah, selain anatomi, kita juga belajar fisiologinya. Jadi bagaimana tubuh itu bekerja secara normal. Contoh misalnya bagaimana jantung menyuplai oksigen melalui darah ke seluruh tubuh. Nah, jadi kita belajar fisiologi. Dan yang terakhir adalah biokimianya. Jadi yang lebih spesifik lagi di dalam itu
ada apa aja sih yang terjadi reaksi kimia saat tubuh ini bekerja. Untuk belajar anatomi atau fisiologi dasar ini rata-rata belajarnya ada di semester 2 sampai di semester 3 awal. Dulu pas lagi preklinik, dulu saya belajarnya blok 5 itu tentang dermatomuskuler, blok 6 tentang kardiovaskuler atau jantung, blok 7 itu respirasi, jadi tentang saluran napas, blok 8 tentang gastrointestinal, jadi kita belajar usus, lambung, dan lain-lain. Selanjutnya itu kita belajar tentang genitourinaria, jadi tentang alat kelamin. Selanjutnya kita bakal belajar tentang kulit. Jadi untuk tingkatan awal ini kita bakal belajar tentang cara normal ya, bagaimana tubuh itu bekerja. Nah nanti blok-blok ini biasanya nanti ada pembagiannya sesuai dengan kampus masing-masing. Selanjutnya setelah kita udah hafal nih petanya manusia dari anatomi sampai fisiologinya, kita baru masuk ke patologinya. Patologi itu kita sebut kelainan atau yang biasanya masyarakat bilang penyakit. Jadi kita bakal belajar penyakit-penyakit sesuai dengan target organ. Penyakit jantung, penyakit paru, kulit, digestif, mata, THT, dan lain-lain. Jadi di situ kita belajar tentang penyakitnya apa. Setelah kita belajar tentang penyakitnya secara spesifik, baru kita biasanya bakal belajar yang cara generalnya. Kita udah dapat ilmunya, selanjutnya kita masuk ke general, bagaimana kita masuk ke kedokteran komunitas. Di situ kita belajar gimana cara edukasi, belajar tentang penyakit-penyakit yang paling sering di masyarakat, supaya kita bisa menangani di layanan primer nanti. Baru yang terakhir di blok tersebut ada namanya penanganan kegawat daruratan. Di situ kita bakal belajar tentang gimana kita memberikan resusitasi jantung paru yang baik di pasien, ataupun bagaimana kita menangani jika di suatu tempat ada terjadi bencana. Baru yang blok terakhir nih yang saya paling ingat itu adalah forensik. Jadi kita belajar tentang keilmuan forensik. Bagaimana cara otopsi ataupun melakukan investigasi jika ada kematian yang tidak lazim dan ingin dilakukan investigasi lebih lanjut. Di dalam 30 blok ini, biasanya selain kita bakal belajar tentang teori, pastinya kita bakal belajar praktek juga. Praktek itu disebut skill lab. Jadi kita bakal belajar bagaimana menangani pasien di setiap bloknya. Jadi saat blok digestif ya kita bakal ada pasien yang pura-pura nih, disebutnya probandus. Itu kita bakal anamnesis, pemeriksaan fisik sampai edukasi ke pasien tersebut agar kita terbiasa nih menangani pasien sesuai target organnya. Kalau lagi belajar blok jantung ya pasti kita pasiennya cerita tentang jantung. Kalau digestif ya berarti pasiennya tentang digestif. Selain skill lab, kita juga bakal belajar praktikum. Nah, praktikum itu ada banyak tipe ya. Ada praktikum anatomi, ada praktikum tentang patologi anatomi. Jadi kita bakal belajar mikroskop, ataupun praktikum tentang parasit. Jadi situ kita belajar tentang parasit. Parasit yang paling diingat itu namanya Trichuris trichura. Nih kalau brosis ingat di kedokteran itu merupakan salah satu parasit yang bentuknya kayak tempayan, gambarnya di sini. Selain praktikum, kita terakhir bakal ada namanya PBL, Problem Based Learning. Jadi di situ kita belajar tentang langsung ke kasus. Jadi bukan teori, kita belajar kasusnya. Contoh misalnya ada pasien yang keluhannya di dada tentang jantung. Nah di situ kita bakal belajar di satu kelompok kecil berdiskusi tentang penyakit tersebut. Nah di PBL ini merupakan salah satu yang paling efektif kalau menurut saya brosis, karena kita bakal belajar langsung case-nya pada pasien, jadi kasus-kasusnya. Kita di situ bakal belajar secara logika analitiknya, dan selain itu kan kita bakal presentasi juga nih, presentasi kasus tersebut. Di situ kita bakal belajar salah satunya bagaimana cara presentasi yang baik, gestur tubuh yang baik, supaya nanti ilmu-ilmu tersebut juga kita bisa pakai saat kita melakukan edukasi atau penyuluhan di puskesmas ataupun rumah sakit. Oke brosis, mungkin sekian tentang dunia preklinik. Semoga bisa memberikan gambaran ke brosis, untuk brosis yang lagi kuliah ataupun yang sedang menempuh ujian nih buat masuk fakultas kedokteran. Pokoknya tetap semangat, dan jika brosis mau lebih lanjutnya tentang koas, pasti bakal seru banget nih. Bisa lihat di video berikutnya. Oke brosis, sampai ketemu di video koas Prepare Doctor.